Aku nggak mau cuma jadi sekedar cowok random di hidup kamu, Tar. Halo semua. Selamat datang dan terima kasih sudah klik video ini. Pada video kali ini, kita akan membahas film Akhirat, A Love Story yang rilis pada 2021 lalu. Akhirat, A Love Story, berkisah tentang Timur, seorang akuntan muda yang jatuh cinta kepada Mentari, seorang seniman berjiwa bebas. Dengan perbedaan yang mereka miliki, mereka tetap teguh untuk bersama. Film ini diperankan oleh Adipati Dolken sebagai Timur dan Della Dartian sebagai Mentari. So nggak pakai lama, ini dia, Akhirat, A Love Story. Film dimulai dengan adegan Mentari sedang reuni dengan teman-teman sekolahnya. Terlihat Mentari canggung dan bosan ada di sana. Lalu tiba-tiba salah satu temannya memanggil Timur untuk bergabung. Ternyata Mentari dan Timur sudah lama berpacaran, tetapi merahasiakan ini semua dari orang lain termasuk keluarganya. Timur dan Mentari bersekolah di sekolah yang sama, hingga saat lulus, Timur menjadi akuntan, dan Mentari fokus di bidang sketsanya. Mereka bertemu kembali setelah Mentari selesai kuliah di luar negeri dan akhirnya berpacaran. Hubungan Timur dan Mentari tidak semudah yang mereka inginkan. Kendala utamanya adalah perbedaan agama antara keduanya. Timur merupakan seorang Nasrani dan Mentari Muslim yang taat. Karena itulah mereka merahasiakan hubungan mereka berdua. Yuk mas, jamaah. Sorry, saya nggak sholat. Oh. Adegan lalu berpindah ke sebuah restoran di mana Mentari sedang makan bersama sekaligus mendiskusikan acara ulang tahun pernikahan orang tuanya. Tanpa diketahui oleh Mentari, ibunya mengundang seorang lelaki bernama Bagus. Bagus merupakan teman kecil dari Mentari dan ibunya sepertinya berniat menjodohkan Mentari dengan Bagus. Lalu kita diperkenalkan dengan keluarga Timur. Timur tinggal dengan ibunya dan adiknya Peter. Ayah Timur sudah lama meninggal dan Timur dibesarkan oleh ibunya dengan berjualan apa saja yang bisa dijual untuk menghidupi anaknya. Lalu secara kebetulan, Timur datang ke restoran di mana keluarga Mentari makan. Ibu Timur dan ibu Mentari saling mengenal dan saling menyapa. Terlihat ada cemburu di mata Timur saat melihat Bagus. Tim, itu siapa ya namanya? Yang mama ingat orangnya agak rese. Antara Hayu mah. Lalu pada acara ulang tahun pernikahan orang tua Mentari, tanpa diduga Timur datang. Hal ini mengejutkan Mentari. Dan saat itulah mereka terpergok oleh orang tua Mentari. Bilang dulu sih, mesti ganti baju segala. Keesokan harinya Mentari mencoba membahas hubungan dengan Timur kepada ibunya. Terlihat jelas sang ibu tidak setuju dengan hubungan mereka dan Mentari hanya bisa terdiam. Timur juga terlihat sedang mencoba meyakinkan ibunya soal Mentari. Dan sama seperti ibu Mentari, ibu Timur juga terlihat sangat tidak setuju dengan hubungan mereka. Mentari yang sengaja datang ke rumah Timur untuk bertemu ibunya, terlihat sangat senang. Tapi akibat reaksi ibunya, Timur mengurungkan niatnya untuk membawa masuk Mentari ke rumah. Timur lalu mengajak Mentari untuk pergi ke suatu tempat. Di tempat itu mereka berdua saling menceritakan penolakan dari orang tua masing-masing. Timur mencoba menghibur Mentari dan senyum kembali ke wajah Mentari. Dan mereka pun memutuskan untuk berjuang bersama. Yutar, kita ngomong sama mamaku. Oke. Dalam perjalanan pulang, terlihat mereka berdua sangat bahagia karena mencintai dan dicintai. Lalu tiba-tiba, Timur terbangun di sebuah hutan dan ada seorang berbaju hitam menemaninya. Timur bertanya ini di mana dan di mana Mentari. Tapi sang pria tersebut tidak bisa menjawab. Timur lalu berlari mencari Mentari sampai Timur menemukannya. Mereka lalu berlari bersama dan dikejar oleh kedua pria berbaju hitam. Setelah dibujuk mereka berdua keluar dari persembunyiannya. Pria berbaju hitam menjelaskan kalau ini adalah alam peralihan sebelum mereka menuju tempat terakhir mereka, Akhirat. Timur dan Mentari mendapatkan fakta bahwa setelah ini mereka tidak akan bersama kembali karena tempat mereka berbeda. Berbeda karena keyakinan mereka berbeda. Mereka pun berlari kembali untuk pergi dari tempat itu. Lalu mereka menemukan diri mereka sedang koma di rumah sakit.
Hal ini menyulut pertengkaran dari kedua orang tua mereka karena saling menyalahkan dan mengakibatkan Eyang Mentari terkena serangan jantung. Suster! Eyang Mentari ternyata meninggal pada hari itu. Setelah mengucapkan perpisahan, Timur dan Mentari berlari dan memutuskan untuk hidup bergentayangan karena tidak ingin berpisah. Timur dan Mentari lalu pergi ke sebuah galeri favorit Mentari. Dan di sanalah mereka pertama kali bertemu Edith. Mereka lalu mengikuti Edith ke sebuah rumah. Di sanalah mereka mulai tahu arti tanda di pergelangan mereka. Jadi tanda itu adalah tanda bagi orang-orang yang belum meninggal dan dalam keadaan koma. Saat berbicara dengan Edith, tiba-tiba Mentari hilang. Mentari ternyata kembali ke dekat tubuhnya dan melihat keadaan keluarganya. Timur lalu menyusul Mentari ke rumah sakit. Timur meyakinkan Mentari bahwa sudah semestinya mereka seperti ini, karena dengan begini tidak akan ada perpisahan dan orang-orang yang tidak setuju dengan hubungan mereka. Mereka lalu kembali ke rumah di mana mereka bertemu dengan Edith. Namun kali ini mereka dapat melihat keadaan rumah tersebut dengan jelas. Mereka lalu bertemu dengan pemilik rumah tersebut dan dijelaskan mengenai keadaan mereka dan semua penghuni rumah tersebut. Lalu Timur dan Mentari menjalani waktu mereka bersama dengan bahagia. Setelah beberapa waktu menjalani kebahagiaan bersama dengan Timur, tanpa Timur ketahui Mentari rindu dengan keluarganya. Di rumah sakit, Mentari melihat usaha orang tuanya untuk membangunkan Mentari dari komanya. Kesedihan dan kerinduan terlihat jelas di mata Mentari. Lalu mereka melihat tubuh Timur dan keluarganya. Saat itu ibu Timur bersedih karena merasa apa yang terjadi saat ini adalah kesalahannya. Coba kalau Mama biarin Mentari masuk, pasti gak akan kejadian seperti ini. Mendengar hal itu Mentari kaget dan keluar dari rumah sakit. Timur mencoba mengejar dan menjelaskan yang sebenarnya kepada Mentari. Dan akhirnya Mentari berbicara jujur kepada Timur. Bahwa dia tidak mau membuat keluarganya dan keluarga Timur menderita karena keadaan ini. Dan Timur mengerti ketetapan hati Mentari untuk tidak meneruskan keadaan ini. Aku kangen banget sama mereka. Timur kembali melihat tubuhnya dan mengetahui bahwa keadaannya stabil dan terus membaik. Tapi berbeda dengan Mentari. Keadaan kritis Mentari makin memburuk dan denyut nadinya melemah. Ternyata Mentari tidak selamat dan saat ini sedang berjalan di hutan arwah untuk menuju akhirat. Dan saat akan melangkah masuk, Timur datang memanggil Mentari. Mentari berpamitan kepada Timur dan meminta untuk mengikhlaskannya. Aku ikhlasin kamu untuk balik ke dunia. Timur merelakan hidupnya untuk ditukar dengan Mentari, agar Mentari bisa kembali kepada keluarganya. Film berakhir dengan Mentari yang datang ke makam Timur. Di sana ada ibu Timur yang sedang merawat makam Timur. Di sana Mentari meminta maaf untuk segalanya, dan ibu Timur juga meminta maaf untuk semuanya. Timur adalah kenangan terindah dalam hidup saya, Tante. Melepas helai demi helai. Film ini mengajarkan mengenai pilihan dalam hidup dan membahagiakan seseorang dengan tulus. Timur dan Mentari tidak bisa menyatu karena perbedaan dan Timur merelakan hidupnya untuk orang yang dia cintai, karena Mentari masih dibutuhkan dan membutuhkan keluarganya. Oke, terima kasih sudah menonton video ini sampai habis dan semoga kalian menyukai video ini. Jangan lupa subscribe dan like jika suka video ini. Jangan lupa juga untuk mengaktifkan loncengnya. Sampai ketemu di video berikutnya. Saya Mayo. Izin pamit.